Panasnya playoff Liga Champion, debut horor Amaranalo, gabung Al Nassr, pundi-pundi yang jonduran melimpah. Lautaro Martinez jadi raja gol Inter di Liga Champion. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama kakak Spasi tentunya. Check it out! Padatnya jadwal Liga Champion format baru. Pada format baru Liga Champion, semua kontestan dipersatukan di babak grup dan akan menjalani total 8 pertandingan atau 2 pertandingan lebih banyak dibanding format lama. Pep Guardiola mengeluhkan jadwal padat Liga Champion format baru. Guardiola menyebut akan melakukan evaluasi agar Manchester City kembali dapat bersaing dan lebih siap menghadapi padatnya kompetisi. Top skor Liga Champion. Seiring berakhirnya fase Liga di Liga Champion 2024-2025, dua nama untuk sementara menjadi top skor Liga Champion. Robert Lewandowski dan Serhou Guirassy sama-sama menorehkan 9 gol untuk memuncaki daftar sementara, disusul Rafinha dengan 8 gol dan Vinicius dengan 7 gol. Debut horor Amaranalo. Debut Nalo berseragam Liverpool berakhir buruk. Dia cuma berada 4 menit di lapangan karena diusir wasit pada menit ke-87. Wasit memberi kartu merah langsung kepada Nalo atas pelanggarannya kepada Jonathan Bayakoko. Dia menendang selangkangan pemain PSV Eindhoven itu dalam situasi serangan balik. Arne Slot pun tak menampik, permainannya itu menjalani debut yang kejam. Mota akui Bianconeri tidak pantas menang. Juventus dikalahkan Benfica di matchday terakhir fase Liga Champion. Thiago Motta pun enggan mengkambing hitamkan pemain. Baginya kekalahan ini adalah tanggung jawabnya. Ia pun menilai timnya memang tidak pantas menang. Inzaghi puas banget. Inter Milan lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champion. Melihat tim-tim besar lain yang harus lewat playoff, Simone Inzaghi puas dengan pencapaian Inter. Sang pelatih menyebut pencapaian ini pantas dirayakan. Terlempar ke playoff bikin Conceição murka. Kekalahan dari Dinamo Zagreb membuat AC Milan melorot ke urutan ke-13. Il Diavolo Rosso gagal mengunci tiket otomatis ke-16 besar dan harus melalui zona playoff. Pelatih AC Milan Sergio Conceição amat kesal dengan kekalahan timnya dari Dinamo Zagreb. Menurutnya, Rossoneri banyak melakukan kesalahan, utamanya di babak pertama. Ancelotti tak senang jika Madrid ketemu City. Real Madrid finish di zona playoff Liga Champion dan berpeluang bertemu Manchester City. Pelatih Madrid Carlo Ancelotti menilai ketemu City akan berat untuk timnya. Ia juga menyayangkan Madrid yang sempat kendur dengan menelan 3 kekalahan di Liga Champion yang membuat posisi Los Blancos di klasemen tidak menguntungkan. Vincent Kompany tegaskan siap jika harus hadapi City di playoff Liga Champion. Bayern finish di peringkat ke-12 dan akan melaju ke babak playoff. Meski harus menjalani playoff, Kompany akan mempersiapkan Harry Kane dan kawan-kawan nantinya dalam kondisi terbaik dengan segala kemungkinan lawan antara Celtic atau Manchester City. Jika menghadapi Manchester City, Kompany akan kembali reuni dengan mantan klubnya itu semasa aktif sebagai pemain profesional. Aston Villa tolak tawaran Arsenal untuk Ollie Watkins. The Gunners dilaporkan telah menghubungi The Villains mengenai kemungkinan memboyong Watkins.
Arsenal dilaporkan telah mengajukan penawaran sebesar 60 juta pound sterling. Aston Villa dilaporkan tidak akan mengizinkan Watkins hengkang, mengingat John Duran sudah bergabung dengan Al Nassr. Gemar gabung Al Nassr, pundi-pundi yang John Duran melimpah. Al Nassr kembali membuat kejutan di bursa transfer. Klub raksasa Arab Saudi itu resmi mendatangkan John Duran dari Aston Villa dengan mahar fantastis 77 juta euro plus bonus. Pemain muda berbakat asal Kolombia ini menandatangani kontrak berdurasi 5,5 tahun dan akan menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di dunia. Ditaksir Marseille, Roma sudah tentukan harga wingernya. Marseille dilaporkan siap menyeriusi perburuan pilar AS Roma Nikola Zalewski guna diamankan di musim dingin ini. Ilupi pun sudah menetapkan harga jual untuk winger asal Polandia itu guna membawanya keluar dari Trigoria. Ilupi ingin winger 23 tahun itu pergi dengan mahar 5 juta euro. Harga itu tengah dinegosiasikan oleh kedua tim. Musim ini ia sudah mengepak 17 laga dan mendulang 2 assist bagi tim di berbagai ajang. Francisco Conceição akui betah di Juventus. Penyerang Juventus asal Portugal Francisco Conceição mengaku betah di Italia dan mengindikasikan keinginannya untuk pindah secara permanen dari FC Porto. Dia masih berstatus sebagai pemain Porto pada saat ini, karena sang penyerang timnas Portugal itu hanya dipinjamkan. Namun kabarnya Bianconeri sudah memiliki kesepakatan verbal untuk mempermanenkan kepindahannya di akhir musim seharga 30 juta euro. Sambutlah Raja Gol baru Inter Milan di Liga Champions. Inter Milan menutup kiprah di fase Liga kompetisi antar klub terakbar Eropa dengan hasil sempurna. Anak asuh Simone Inzaghi itu menyerangkan 3 gol tanpa balas ke gawang Monaco. Semua gol dicetak melalui kaki Lautaro Martinez. Dengan catatan 17 gol mengantarkan Lautaro ke singgasana dengan gelar Raja Gol sepanjang masa Inter di era Liga Champions. El Toro berhasil melampaui rekor yang sebelumnya dia miliki bersama Adriano 14 gol. Hadapi Braga, Baroni tetapkan target Lazio. Lazio saat ini menempati puncak klasemen Liga Eropa. 1 poin yang diraih atas Braga akan cukup menjamin posisi mereka di puncak di akhir fase grup. Berbicara dalam konferensi, Marco Baroni mengungkapkan rasa bangga terhadap para pemainnya dan juga menetapkan target untuk pertandingan melawan wakil Portugal. Ia berharap timnya bisa bangkit kembali setelah kekalahan mengecewakan 2-1 dari Fiorentina di Serie A pada minggu lalu. Manchester City siap hadapi tim manapun di babak playoff. Manchester City menutup fase penyisian Liga Champions musim ini dengan hasil maksimal. Pasalnya saat melakoni matchday ke-8 dengan menjamu klub Rus, The Citizen berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1. Berkat kemenangan ini, Manchester City dipastikan lolos ke babak playoff. Pep Guardiola memastikan kesiapan timnya untuk menghadapi Bayern Munich atau Real Madrid di babak playoff Liga Champions musim ini. Reds kehilangan rekor 100% di Liga Champions. Liverpool kehilangan rekor 100% mereka di Liga Champions musim ini, tetapi itu tidak berarti apa-apa. Meskipun dikalahkan 3-2 oleh PSV Eindhoven, The Reds yang bermain dengan 10 pemain tetap berada di puncak klasemen. Dan ada satu hal positif besar bagi Arne Slot. Penampilan Federico Chiesa, pemain Italia yang rentan cedera itu tidak hanya bermain selama 95 menit dalam pertandingan, ia juga merupakan pemain terbaik timnya. Postecoglou tetap optimis dengan musim Tottenham. Ange Postecoglou mengatakan Tottenham masih memiliki musim istimewa meski terpuruk di Premier League dan amarah para penggemar. Sang manajer menegaskan ia tidak terpengaruh dengan komentar terkait masa depannya
dan masih optimis dengan musim yang dijalani timnya menjelang pertandingan terakhir fase grup UEL melawan Elfsborg. Chelsea tidak akan rekrut kiper baru untuk gantikan Robert Sanchez. Chelsea dikabarkan telah memutuskan tidak akan merekrut penjaga gawang baru untuk menggantikan Robert Sanchez, meskipun kiper asal Spanyol itu terus mendapatkan kritik tajam dari berbagai pundit sepak bola. The Blues menilai Philip Jorgensen dan Mike Penders yang akan bergabung dari geng pada Juli mendatang dapat bersaing untuk posisi kiper utama dalam jangka panjang. Lamine Yamal tidak bisa melakukannya sendiri. Keajaiban Lamine Yamal tidak cukup bagi Barcelona karena tim Spanyol itu 2 kali kehilangan keunggulan untuk bermain imbang 2-2 dengan Atlanta di Liga Champions. Pemain berusia 17 tahun itu dengan cepat muncul sebagai pemain paling berbahaya bagi tim Katalan dan membuka skor. Tetapi tim tamu mampu bertahan dan membuat pasukan Hansi Flick gagal finish di puncak fase liga kompetisi tersebut. Libas Pres, Ancelotti puas dengan penampilan timnya. Real Madrid terlalu tangguh bagi Pres pada hari Rabu, tetapi itu tidak cukup untuk mengamankan tempat di babak 16 besar Liga Champions. Sebaliknya, juara bertahan harus memainkan pertandingan playoff bulan depan, dan menurut Diario AS, Carlo Ancelotti sangat senang dengan penampilan timnya. Ini pasti akan menjadi perjalanan yang rumit bagi Madrid di Liga Champions. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!